Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami sulnil khair ma'mul mubarra'an minal lagwi wal fudul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadi muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Qol Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pendengar-pendengar dan pecinta ilmu Islam berbahagia. Syukurlah, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas sebagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita itu sehari-hari. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi bacaan saya, yaitu Azkar Nawawi, lanjutan bacaan kemarin ya. Ini sekarang hadis yang ke-14. Warawaina bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi sahih Muslimin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim hadis bersumber dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di waktu pagi atas setiap persendian dari salah satu kalian ada sedekah. Jadi persendian kita itu di dalam organ tubuh kita itu sebanyak 360. Jadi dari 360 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah kesempurnaan, artinya mata kita, penglihatan kita bagus, pendengaran kita bagus, kaki kita sempurna, terus anggota-anggota yang lain, organ tubuh kita bagus gitu. Bila kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, mungkin ada manusia lahirnya dalam keadaan cacat, mungkin dia lahirnya dalam keadaan tunanetra, mungkin dia lahirnya dalam keadaan mendengar tidak terlalu bagus pendengarannya, mungkin kakinya tidak ada sebelah, itulah. Jadi kita sebagai manusia yang sempurna, walaqad karamna bani Adam, kata Allah, kami sungguh memuliakan anak cucu Adam, gitu ya. Jadi kita sempurna dalam penciptaan, artinya Allah takdirkan kita manusia gitu. Allah tidak takdirkan kita makhluk ciptaan yang lain gitu ya. Allah tidak takdirkan kita pada ciptaan makhluk yang lain. Artinya Allah tidak jadikan kita hewan gitu. Kita dijadikan manusia. Seumpama kita Allah takdirkan sebagai ciptanya itu hewan gitu, kita bisa jadi sate kambing, bisa jadi hewan korban dan sebagainya gitu ya. Allah ciptakan kita manusia yang sempurna, artinya sempurna dari segala panca indera dan sebagainya, lengkap, tidak ada kekurangan sesuatu pun. Untuk itu kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan begini di dalam kitab Sifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani, seandainya ada hewan gitu, pemirsa yang mendengar, pecinta ilmu keislaman yang berbahagia, seumpama ada hewan, taruhlah kambing gitu ya, melahirkan anaknya, tapi sosoknya, bentuknya yang dilahirkan tadi itu bentuknya seperti manusia. Setelah itu tadi anak kambing itu yang sosoknya seperti manusia menjadi dewasa tahun dari tahun ke tahun, sehingga dia ditakdirkan oleh Allah jadi ustadz. Setelah jadi ustadz, umpama dia khutbah hari Idul Adha gitu ya, khutbah, habis khutbah, setelah khutbah itu bisa dipotong.
Karena dia bukan manusia, dia hewan gitu. Cuma sosoknya kayak anak seperti anak manusia. Sosoknya begitu, sumpama begitu, sumpama gitu. Jadi memang hewan itu alat konsumsi manusia, gitu ya. Hewan-hewan yang ada di alam jagat raya ini, kambing, sapi, domba, gitu ya, kerbau, itu adalah alat konsumsi manusia. Jadi manusia itu sungguh mulia di sisi Allah. Ya, kami bagi yang bertakwa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan mulia gitu. Ya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan organ tubuh yang cukup lengkap ini, artinya pernapasan kita bagus, tidak memakai oksigen gitu ya. Kalau umpama kita pernapasan kita tersengal-sengal, mesti pakai alat bantu gitu, semacam oksigen. Wah, kita mesti mengeluarkan biaya semacam apa gitu. Tentu ada lagi biaya hidup sampingan, tambahan dan sebagainya. Jadi kita menghidup udara begitu enak gitu ya, leluasa kita. Terus kita membuang ludah gampang gitu ya. Ada seorang ustadz tidak punya air liur gitu. Artinya tidak punya air ludah. Itu kalau manusia yang tidak punya air liur, tidak punya air ludah, kalau seumpama nasi, makanan masuk di tenggorokannya itu bagaikan duri. Bayangkan tuh. Saya dulu punya guru almarhum Kiai Saiful Amsir, beliau itu punya guru namanya Ustadz Junaid, tinggal di Kalipasir, ngajar di Asy-Syafi'iyah. Jadi Ustadz Junaid itu almarhum setiap mengajar siapin air gitu. Jadi untuk alat teguk, mengajar teguk karena tenggorokannya ini kering gitu. Bayangkan tuh. Air liurnya tidak ada, ludah di sini tidak ada. Bagaikan apa tuh makanan kalau masuk di dalam tenggorokan. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai manusia, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan dalam panca indera yang lengkap. Untuk itu apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di waktu pagi atas setiap persendian salah satu kalian itu ada sedekahnya. Jadi 360 persendian yang berada di organ tubuh kita itu kita persembahkan sebuah sedekah. Sedekahnya semacam apa gitu ya? Yaitu fakulu tasbihatin sahadaqatun. Setiap tasbih itu sedekah. Jadi kita ucapkan tuh. Umpama subhanallah subhanallah untuk 300 kali anggota organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Persendian-persendian ini sebanyak 360 kita persembahkan dengan sebuah sedekah dengan melafazkan kalimat subhanallah subhanallah wa kullu tahmidatin sadaqatun, dan setiap bacaan tahmid alhamdulillah juga itu sedekah. Kita baca selang-seling, mungkin kita baca subhanallah 50 kali, alhamdulillah 50 kali, udah 100 tuh ya. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, dan setiap tahlil sedekah. La ilaha illallah kita baca 50 kali, udah 150 gitu ya. 50 tas subhanallah 50, terus alhamdulillah 50, tahlil 50, udah 150. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan setiap takbir itu adalah sedekah untuk kita persembahkan kepada persendian anggota organ tubuh kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah 200. Wa amr bi ma'rufin sadaqatun. Kita memerintah kepada ma'ruf sedekah gitu ya. Larang anak kita suruh sholat di waktu subuh, jangan kesiangan. Anak kita jangan melakukan sebuah pekerjaan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua mencontohkan hal-hal yang baik. Kalau anak kita mau berjamaah sholat di masjid, kita mesti mencontohkan juga datang ke masjid sholat berjamaah. Jangan kita merintah anak kita sholat berjamaah, tapi kita di samping itu kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid gitu. Wa nahyun 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran itu sedekah. Jangan melakukan sebuah kesalahan, jangan melakukan sesuatu yang fatal gitu. Larang.
Ada orang yang kita larang, famili kita, saudara kita, anak-anak kita, jangan melakukan sebuah kejahatan. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan memadai semua itu persendian kau melaksanakan 2 rakaat, yaitu kau sholat 2 rakaat dari sholat duha. Jadi kalau kita seumpama segan gitu, atau tidak ada sebuah kemampuan, atau bagaimana, lagi malas mengucapkan tasbih tadi, tahlil, tahmid dan takbir sebanyak 360 kali jumlahnya, itu memadai kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kalau kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu udah impas. Jadi seolah-olah kita sudah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan kepada persendian kita 360 banyaknya yang ada di organ tubuh kita ini, kita persembahkan itu dengan cukup melaksanakan sholat duha 2 rakaat, gitu ya, 2 rakaat. Tapi kalau kita sholat duha jangan 2 rakaat gitu, itu pas bandrol gitu, sekurang-kurangnya 4. Jangan sholat duha 2 rakaat ambil airnya di sumur lagi, nimbanya udah capek tuh, nimbanya gitu ya. Umpama masih ada sumur zaman dulu, zaman bahla, zaman apa, pokoknya zaman dulu lah gitu, kita ambil air pakai timba, terus wudunya pakai duduk, sholatnya 2 rakaat, nggak sesuai dengan modalnya gitu, nggak sesuai dengan capeknya. Jadi kalau mau sholat duha paling minimal gitu 4 rakaat. Memang 2 bisa, 4 bisa beli bagus. Jadi duha itu paling banyak menurut fuqaha 8 rakaat, menurut muhaddisin 12 rakaat. Dua-duanya hadisnya ada gitu ya. Jadi duha itu paling banyak 8 rakaat menurut para fuqaha ahli fikih, dan para muhaddisin pakar hadis paling banyak sholat duha itu adalah 12 rakaat, paling sedikit 2, paling banyak 12. Para ahli fikih mengatakan fuqaha 2 rakaat paling sedikit, yang paling banyak adalah 8 rakaat. Gitu ya. Qultu, berkata Imam Nawawi pengarang kitab ini, as-sulama itulah persendian bidhomis sini, sulama. Jadi sinnya itu berharakat dhammah. Wa takhfifil lami, jadi sulama lamnya tidak bertasdid, wa takhfifil lami. Wa hul ud'u, itu anggota. Wa jamu sulamiyatun, sulamiyah itu jamannya, itu sulama tadi 1, sulamiyah itu jamannya sulamiyah itu fatil mimi. Jadi mimnya itu sulama berharakat fathah mim, mimnya berharakat fathah gitu ya. Wa takhfifil ya'i, ya-nya tidak bertasdid, sulamayatun ya gitu ya. Terus hadis yang ke-15, rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Hadis yang bersumber dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ia bersabda Rasulullah SAW kepadaku, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ala adulluka, Nabi menawarkan kepada Abi Musa, maukah saya tunjukkan kepadamu, ala kanzi, sebuah simpanan daripada min kunuzil jannati, daripada simpanan syurga. Bala ya Rasulullah, bahkan iya ya Rasulullah. Qala, Nabi mengucapkan, qul, katakanlah ya Abi Musa, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata wa illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita ucapkan begitu kalimat lafaz itu setiap hari, kita punya simpanan nanti di akhirat, bekal amal yang begitu banyak, gitu ya, yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita setiap hari mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itulah simpanan daripada simpanan surga. Jadi salah satu bekal amal persiapan kita menuju insyaallah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu hadis ke-15. Terus yang hadis ke-16,
Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala Rasulullah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imratin. Jadi kata Abi Waqqas, jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imratin, atas seorang perempuan, baina yadayha nawa, dia di perempuan itu di tangannya itu ada sebuah biji korma gitu ya. Jadi Nabi sama Abi Waqqas masuk di suatu tempat, bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan itu memegang biji korma ya, au hasan atau batu. Jadi ini ada yang mengatakan biji korma, ada yang mengatakan batu, jadi semacam batu kerikil begitu. Yusabbihu bihi, dia bertasbih dengan itu biji korma. Jadi dulu orang udah biasa tasbih itu dengan biji batu kecil, batu kerikil dengan biji korma. Sekarang dikembangkan dunia modern ya pakai tali, pakai tambang gitu, diikat. Ada yang jumlahnya 33, ada yang jumlahnya 99. Udah modern tuh. Ada yang pakai dipencet tuh, pencet jadi angkanya kelihatan 1 2 3 4 5 6 dan selanjutnya. Nah, dulu di zaman Nabi udah ada itu yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka lakukan pakai biji korma atau batu kerikil. Nah, sekarang dunia udah bagus, dunia udah semakin modern, ya, batunya diikat pakai tambang, batunya macam-macam tuh, ada yang bagus, ada yang tidak ada yang halus, ada yang kasar, ada yang besar, ada yang kecil. Tinggal selera kita memilikinya itu masing-masing itu. Ala ukhbiruka, setelah Nabi melihat tadi perempuan itu memegang biji korma atau batu, kata Rasulullah menawarkan kepada perempuan tersebut, ala ukhbiruki, mau saya kabar kepadamu, biar mahu aisaru, dengan sesuatu yang lebih mudah, alaiki, atasmu gitu ya. Min hadza, daripada ini. Jadi nggak usah pegang-pegang itu biji korma, nggak usah pakai pakai batu gitu. Wa afdalu, dan ini lebih afdal gitu ya. Qala subhanallahi wa adada ma khalaqa fis samai. Maha suci Allah sejumlah apa ciptaan Allah di langit. Jadi sebagaimana sudah saya sampaikan yang telah lalu, kita ngucapin satu lafaz cuma subhanallah adada ma khalaqa fis samai, maha suci Allah sejumlah bilangan ciptaan Allah di langit. Bagaimana tuh ya? Ada bintang, ada ini, ada itu, ada macam-macam itu di atas langit itu ya. Kita nggak tahu tuh jumlahnya berapa. Kita mengucapkan satu kali jalan, melapaskan kalimat tersebut subhanallah adada ma khalaqa fis samai, pahalanya segitu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali jalan. Subhanallah wa adada ma khalaqa fis samai wa subhanallah ma khalaqa wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Maha suci Allah sejumlah ciptaan apa yang dia ciptakan di langit. Subhanallah adada, subhanallah adada ma baina dzalik. Maha suci Allah berjumlah antara itu, antara bumi dan langit gitu ya, gitu. Bagaimana tuh di langit aja, di bumi aja begitu banyak makhluk ciptaan Allah. Ada pasir, ada kerikil, ada air laut, ada gunung, ada pohon, ada daun, ada pohon ini, ada pohon ini. Pohonnya aja macam-macam. Pohon jambu saja. Kalau jambu basah itu ada lebih 10 macam yang saya tahu tuh. Ada jambu ini, jambu basah gitu. Belum jambu yang lain-lain gitu. Itu pohon dari segi pohon gitu. Belum pohon yang tidak berbuah, belum mangganya aja bermacam-macam tuh. Jadi semua makhluk di dalam alam jagat raya ini kita ucapkan itu subhanallah adal ma baina dzalika, maha suci Allah yang sebanyak di antara itu, antara langit dan bumi. Bagi berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ada kemauan untuk melapaskan kalimat tersebut. Wa subhanallah adada ma huwa khaliqun, wa subhanallah adada ma khaliqun, dan subhanallah maha suci Allah sebanyak apa yang dia sebagai pencipta gitu ya. Allahu akbar, dan Allah akbar misal dzalik, dan seperti itu. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Walhamdulillah misal dzalika,
dan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah adada ma khalaqa bis samawati, subhanallah walhamdulillah adada walhamdulillah adada ma khalaqa ma khalaqa bis samai gitu ya. Allahu akbar adada ma khalaqa bis samai umpama gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahi mithla dzalika. Kita ucapkan nih walau haula, tadi udah itu kita ucapkan, kita mendapatkan sebuah simpanan amal di akhirat kelak. Kalau kita sering melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ditambah lagi kita baca wala haula wala quwata illa billah adada ma khalaqa bis sama, jadi wala haula wala quwata illa billah, sejumlah apa yang ada ciptaan Allah yang ada di langit. Paham begitu kita ucapkan. Luar biasa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita rajin, ada kemauan, ada semangat, ada motivasi, ada semangat yang tertancap di dalam badan kita, ada sebuah motivasi yang besar, ada kemauan dan sebagainya. Akhirnya dia tergugah untuk sering melafazkan kalimat-kalimat suci tersebut, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga dia mendapatkan sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hasanul hadisul hasanun, hadisnya hasan. Hadis yang ke-17, wa rawaina fihi ma bisnain hasan an yusairata bidammil ya'i. Yusairata nama perempuan, bidammil ya yu, jadi ya-nya itu berharakat dhammah, musannati di bawah, ya-nya di bawah, ya yusair tahta ya, yusair wa tahta wa fatis sini, badan sinnya berfathah gitu ya. Sinnya itu yusaira berharakat fathah, muhmalah sinnya tidak bertitik, bukan shin. Jadi sinnya itu tidak bertitik. Jadi ya-nya tadi di bawah, ya-nya di bawah berharakat dhammah, musannat bertitik dua ya-nya, dan sinnya di atas gitu ya. Sinnya di atas berharakat fathah gitu. Sinnya berharakat fathah, muhmalah yang tidak bertitik gitu ya, maksud gitu. As-sahabiyata muhajirata, ini Yusairah adalah seorang sahabat perempuan muhajir ya, muhajir perempuan radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayura'ina, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kami perempuan ayura'ina, bahwa kami perempuan memelihara bitakbiri gitu ya, dengan ucapan takbir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan Yusairah dan bersama perempuan-perempuan yang lain gitu. Yusairah namanya itu perempuan sahabat dari muhajirin, dan perempuan lain Rasul beritakan untuk melafazkan takbir wa taqdis dan mensucikan Allah gitu ya, subhanallah wa tahlil, dan melafazkan la ilaha illallah, wa ayyaqidna bil anamili, bahwa dia mengirit dengan jari-jarinya aja gitu, subhanallah walhamdulillah, subhanallah subhanallah subhanallah, Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar dengan jarinya gitu ya. Terus alhamdulillah 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 alhamdulillah. Fa innahunna, sesungguhnya nanti jari-jari itu yang kita sering melafazkan di dunia selama kita hidup di alam jagat raya ini dengan jari-jari kita langsung. Fa innahunna mas'ulatun, jadi jari-jari nanti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mustantiqatun, dan itu jari-jari akan berbicara di hadapan Allah. Apabila kita suka melakukan lafaz kalimat-kalimat suci dengan melalui jari-jari kita, karena kita mau menghitung ya, kita mau habis sholat baca subhanallah 33 kali, Allah akbar 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, ditambah lagi la ilaha illallah syarika lah mulkul hamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir, mungkin ada 10 kali, ada yang 100 kali, pakai jari hitung-hitungnya. Ini nanti jari ini akan bertutur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa jari ini, ya Allah namanya ini si fulan ini fulan A dan B, selalu melafazkan jari-jari ini
Ia mensucikan kamu ya Allah. Itu mensucikan kamu. Jadi akan berbicara jari-jari kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya apa saja selama hidup sekian lama, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tangannya kerja apa aja gitu. Apa yang dia melakukan sebuah kesalahan atau mendatangkan sebuah pahala atau melakukan sebuah perbuatan yang terpuji dan menghilangkan perbuatan yang mazmumah, yang tercela gitu ya. Nanti itu tangan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-17. Hadisnya saya lupa, saya ulangi. Hadis yang ke-18, wa rawaina fihi ma fi sunan Nasa'i bisnadin hasanin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu bitasbihah. Jadi kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Amrnya, ra'aitu, saya melihat akan Rasulullah SAW bertasbih dengan, maksudnya dia berwirid, dia bertasbih gitu. Jadi Nabi dilihat lagi bertasbih dengan melakukan sebuah wirid yang biasa, jadi bertasbih, mengucapkan subhanallah, 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 fi riwayatin, di dalam satu riwayat biyaminihi, dengan tangannya. Jadi Nabi bertasbih dengan tangannya, subhanallah, 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 subhanallah gitu. Jadi menurut riwayat Abdullah bin Amr gitu ya. Jadi ini ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-19, rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah wajabat lahul jannatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, bersiapa yang mengucapkan raditu billahi rabban, aku redha Allah sebagai Tuhan, wa bi islami dinan, dan agama Islam, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan utusan Allah, maka wajib bagi orang itu masuk ke dalam syurga. Jadi orang yang suka melafazkan kalimat ini, raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, wajabat lahul jannah. Dia akan nanti insyaallah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Hadis yang ke-20, wa rawaina fi kitab Tirmizi an Abdullah ibn Musir bi dhammil ba'i muhadi wa iskali sini muhmala as-sahabiyyu. Hadis kami riwayatkan dari kitab Tirmizi dari Abdullah ibn Busra. Busra itu bi dhammil ba'i, ba'nya berharakat dhamma. Busra. Ba'il muhadi bertitik satu. Jadi ba'nya bertitik satu, muhadati satu, wa iskani sini, dan sinnya berharakat sukun, busra gitu ya, busra. Muhmalah, sinnya tidak bertitik, jadi sinnya yuskani sini muhmalati, sinnya tidak bertitik gitu ya, sin bukan shin gitu. Busra tidak bertitik sinnya. As-sahabiyyu, dia adalah seorang sahabat, radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, qala, berkata. Jadi ini Busra menyaksikan seseorang bertanya kepada Rasulullah gitu ya. Qala, berkata orang itu, seseorang itu, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, inna syariat islami, sesungguhnya syariat Islam qad kathurat, telah banyak, alayya, bagiku. Jadi sudah banyak syariat Islam ini yang saya jalankan ya Rasulullah. Fa'akhbirni, kabarkan kepada aku ya Rasulullah, bisyai'in, dengan sesuatu, atashabbathu, yang aku bisa berpegang teguh, bihi, dengan itu, dengan sesuatu itu. Faqala, Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut, aku, kata orang itu tadi, saya sudah banyak menjalankan ajaran-ajaran Islam. Saya minta kepadamu ya Rasulullah sebagai pegangan dalam hidup, supaya nanti aku bisa melakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi faqala, Nabi berucap, la yazal lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Senantiasa lidahmu itu basah daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak bertele-tele jawabannya gitu. Nabi cuma bilang, karena kamu ini tadi
orang itu menurut pengakuannya sudah banyak melakukan ajaran-ajaran Islam, dan dia minta kepada Rasulullah sesuatu amalan yang dia bisa berpegang teguh. Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut, la yazalu lisanuka, senantiasa lidahmu ratban, yaitu bahasa min zikrillah ta'ala, daripada zikir ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Tirmizi hadisun hasanun, hadis ini hasan. Qultu, berkata Imam Nawawi, atashabbathu, yaitu bita'is, dengan tak gitu, fauku di atas tak itu, ata gitu, fauku di atas, summa shini, kemudian shin, mu'jamati bertitik, 3 shin ya, atashabbathu bertitik, mu'jamati bertitik ya, summa ba'in, sesudah syabah rubah, muwahhadatin yang bertitik 1, maftuhatin, ba-nya itu berharkat fathah gitu ya, ba-nya itu berharkat fathah, sumatain musallasatin, sa'in musallasatin, kemudian sa'idnya itu bertitik 3, atashabbathu, jadi sa'nya kan berharkat 3 ya, maksudnya tandanya itu bertitik 3, tanda sa gitu ya. Saya ulangi, sa itu bertitik, tandanya bertitik 3, sa gitu ya. Summa sa'in musallasatin gitu ya, summa sa'in musallasatin. Wa maknahu ata'allaku, aku bergantungan gitu, bihi dengan sesuatu, wa astamsiku, aku berpegangan dengan itu gitu ya, berpegangan. Ya Allah, ya Rasulullah, sesuatu engkau ajarkan kepadaku yang aku bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi mengucapkan, senantiasa lidahmu itu min zikrillah ta'ala, daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan seakhir ini sebuah hadis Nabi, hadis yang ke-21, warawaina fihi, dan diriwayatkan kami juga di dalam hadis ini, an Abi Sa'id al-Khudri, dari bersumber hadis ini dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila, ditanya, Nabi ditanya, suila ayu ibadati afdalu, ya Rasulullah, ibadat apakah yang paling utama gitu. Darajatan, yaitu suatu tingkatan, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti, amal apa yang paling tinggi derajatnya Rasulullah sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti gitu. Qala, Nabi menjawab, az-zakirunallahi katsira waz-zakiratu, yaitu laki-laki yang dan perempuan yang mana mereka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal keadaannya banyak. Jadi perempuan, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang mendapatkan sebuah derajat yang amat tinggi nanti di akhirat, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti. Ya Rasulullah, wa minal ghazi, qultu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana minal ghazi fisabilillah, bagaimana tuh posisi orang yang berperang di jalan Allah? Jadi melawan kufar, menentang orang kufar, melawan kufar di medan perang. Bagaimana posisinya itu? Bila dibandingkan tadi yang kamu ucapkan, yang sampaikan ya Rasulullah, yaitu yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu derajat yang amat tinggi di sisi Allah nanti di hari kiamat. Bagaimana posisi orang yang berperang di jalan Allah gitu? Fisabilillah azza wa jalla, ya minal ghazi fisabilillah azza wa jalla, orang yang berperang di jalan Allah azza wa jalla. Qala, Nabi berucap, la daraba bisayfihi, jika orang itu memukul dengan pedangnya, fil kufari, pada orang kafir, wal musyrikin, atau orang yang musyrik, hatta yan kasira, sehingga itu pedangnya pecah, sampai dahsyatnya dia perang, sengitnya dia perang, bergelut dengan pedangnya itu. Karena orang zaman dulu kan perangnya pakai pedang, bukan sekarang pakai senjata, pakai rudal gitu ya, ada yang nanti yang pakai nuklir, sampai ada yang pakai nuklir, insyaallah jangan terjadi, dunia bisa kiamat. Hatta yang kasira, sehingga pedangnya itu pecah, saking sengitnya, seriusnya dia di dalam melawan kafir, melawan orang musyrikin,
wa yakhfadhiba, dan pedang itu berlumuran darah. Otomatis tuh pasti kalau kita berperang musuhnya kena pedang, pasti pedangnya berlumuran darah. Wa yahtadiba daman, berlumuran darah. Lakana dzakirun Allah taala afdalu minhu, maka mereka yang berzikir pada Allah taala itu lebih afdal daripada orang yang berperang. Bayangkan tuh. Jadi orang berperang dengan semangat melawan penentang umat orang Islam, orang kafir, orang musyrikin. Pedangnya pecah, pedangnya berlumuran darah. Dia mungkin juga terluka, pasti adalah terluka. Khalid bin Walid itu setiap satu jengkal di badannya ada luka karena seringnya berperang. Itu sahabat Khalid bin Walid. Jadi orang demikian posisinya begitu, ya kan? Lebih afdal orang yang mengucapkan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih afdal, lebih utama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada lagi subhanallah bihamdihi subhanal azim, atau dia mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, atau mengucapkan melepaskan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu manusia-manusia demikian yang melepaskan kalimat-kalimat itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang di medan perang melawan kafir, melawan orang musyrik, menentang orang-orang yang menentang agama Allah. Dan orang tersebut ini yang berperang ingin melihat agama Allah ini masih berkembang, masih berada di alam jagat raya ini, supaya umat Islam ini bangkit, maksudnya bisa berkembang, bisa pesat. Dengan sebab tadi ada sebuah peperangan melawan kafir Quraisy atau para musyrikin dan sebagainya, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala masih terpelihara di alam jagat raya ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan sebelum saya akhiri bacaan kitab saya ini, baiklah kita membaca sebuah doa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta allazi an'amta fa'alamta wa anta allazi fatahta fa'alhamta falakal hamdu ya maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qawluka haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha wa qulta fa fahamna Sulaimana wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihim alaina kama hafizta alaihim. Wa qulta inna nahnu kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ghafir li wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kata-kata yang silap, saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.